Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Masrukan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Dinamik Assessment. Saya, Andi Safarudinur, akan mempresentasikan rangkuman bab 6 yang berjudul Applying Dynamic Assessment with Young Children. Adapun yang menjadi poin utama dalam bab ke-6 ini yaitu yang pertama, tinjauan prosedur penilaian dinamis untuk anak usia dini. Kemudian yang kedua, penerapan skala fungsi kognitif. Kemudian yang ketiga, kerangka teoritis. Yang keempat adalah peringkat subskala dan perilaku. Tinjauan prosedur penilaian dinamis untuk anak usia dini. Pada anak usia dini terdapat bentuk penilaian dinamis meskipun masih banyak yang mempertanyakan apakah penilaian dinamis dapat dilakukan pada anak usia dini. Bukan karena tantangannya yang melibatkan anak usia dini, tetapi sejauh mana kemampuan seseorang dapat menilai perkembangan fungsi mental pada anak usia dini, mengingat berbagai keterbatasan yang ada, itu menjadi suatu kendala. Namun demikian, beberapa ahli telah mengembangkan prosedur untuk penilaian dinamis pada anak usia dini ini. Beberapa bentuk penilaian dinamis yang dapat digunakan pada anak usia dini yaitu Applying Cognitive Function Scale atau ACFS. ACFS adalah kurikulum berbasis prosedur penilaian dinamis untuk digunakan pada anak usia dini. ACFS menghasilkan skor yang menunjukkan sejauh mana anak-anak telah menguasai setiap tugas, juga sebagai respon anak-anak terhadap intervensi. ACFS telah berhasil digunakan di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Rumania, dan Australia, serta saat ini sedang dalam proses pengembangan untuk digunakan pada anak-anak di Spanyol. ACFS menghasilkan skor yang menunjukkan sejauh mana anak-anak telah menguasai setiap tugas, juga sebagai respon anak-anak terhadap intervensi. Setiap subskala ACFS diatur dalam format penilaian dinamis, pretest, intervensi, dan posttest. Intervensi dirancang untuk mengajar proses, prinsip, dan strategi yang mendasari tugas berhubungan dengan kinerja. Kemudian seluruh prosedur membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun waktu ini dapat saja lebih lama tergantung bagaimana respon yang diberikan oleh anak-anak pada saat penilaian. Kemudian ACFS dibagi menjadi 4 tahapan inti dan 2 subskala tambahan. Bahasa yang berkembang dengan baik tidak diperlukan untuk subskala manapun. Subskala dapat menyediakan sarana untuk menilai anak-anak yang responsif terhadap intervensi serta digunakan untuk memantau perkembangan mereka. Jadi dalam penerapan skala fungsi kognitif ini, bahasa tidak menjadi faktor yang paling utama, namun respon yang diberikan anak-anak akan menentukan bagaimana penilaian itu akan diberikan. Kemudian ACFS sesuai untuk digunakan pada fungsi mental anak-anak pada rentang usia 3-5 tahun. ACFS dapat digunakan dengan individu yang lebih tua, terutama mereka yang mengalami keterlambatan perkembangan dan kondisi cacat. ACFS berguna terutama untuk informasi deskriptif dan kualitatif karena memberikan kesempatan berinteraksi dengan anak secara inheren, sesuai usia dan tugas yang relevan dengan instruksi. ACFS tidak akan menjadi pilihan bagi siswa yang memiliki fungsi kognitif lebih tinggi, tetapi akan lebih relevan untuk anak-anak yang memiliki masalah belajar atau keterlambatan perkembangan. Ini sangat relevan karena pada perkembangan anak yang lebih tinggi tentu tidak memerlukan ACFS sebagai bentuk penilaian dinamis. Namun pada anak-anak yang memiliki keterlambatan belajar,
Tentu ACFS ini menjadi sangat penting untuk mengetahui di mana letak kelemahan anak tersebut dalam proses pembelajaran. Secara teoritis, ACFS dikonstruk berdasarkan bentuk penilaian dinamis, di mana penilaian dinamis itu bertumpu pada konsep Feuerstein dan Vygotsky, serta konsepsi sistematis tentang sifat fungsi mental. Vygotsky memunculkan gagasan tentang zona perkembangan proksimal dan pentingnya konteks sosial pembelajaran. Konseptualisasi Feuerstein tentang dimensi pengalaman belajar menggambarkan jenis interaksi khusus yang membantu anak-anak untuk mengembangkan fungsi mental yang lebih tinggi. ACFS bukanlah tes kecerdasan, tetapi suatu metode untuk menentukan bagaimana anak-anak melakukan prosedur tersebut. Dengan kata lain, ACFS bukanlah tes standar untuk mengukur sejauh mana kecerdasan seorang anak, tetapi ACFS lebih tepat untuk digunakan sebagai metode apakah anak-anak tersebut telah siap melakukan suatu tugas atau instruksi tertentu atau tidak. Tujuan akhir ACFS adalah untuk menginformasikan instruksi dan memberikan sarana untuk menghubungkan penilaian dengan instruksi dan intervensi. Adapun peringkat subskala dan perilaku pada ACFS, yaitu pada peringkat subskala terdapat 4 yang menjadi bagian inti, yaitu klasifikasi, memori auditori jangka pendek, memori visual jangka pendek, dan sequential pattern completion atau pengaturan pola. Kemudian ada 2 yang menjadi tambahan, yaitu pengambilan perspektif dan perencanaan verbal. Sedangkan peringkat perilaku pada ACFS terdiri dari pengaturan diri, ketekunan, toleransi frustasi, motivasi, fleksibilitas, interaktivitas, dan responsivitas. Adapun penggunaan ACFS dalam penilaian dinamis, petunjuk umum ACFS dapat diberikan sebagai bagian dari upaya komprehensif atau tunggal, tergantung pada tujuan penilaian, waktu yang tersedia, dan kemampuan perkembangan anak yang dibutuhkan oleh penilai untuk dikelola. ACFS dirancang oleh para profesional terlatih dan digunakan oleh psikolog sekolah, ahli bahasa, dan ahli diagnosa pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan ACFS ini memerlukan seseorang yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu dalam penilaian dinamis, khususnya penilaian dinamis pada anak usia dini. Yang perlu diperhatikan oleh seorang penilai atau asesor yaitu terkait dengan skor. ACFS mengandalkan skor dan kalkulasi persentase mentah dari item yang benar dijawab oleh siswa atau tindakan yang diberikan oleh siswa pada setiap pengujian. Kemudian, kondisi pengujian, ACFS harus diberikan dalam kondisi yang sesuai untuk prosedur lainnya. Berada pada ruang yang cukup terang dengan meminimalkan gangguan, dan furnitur yang sesuai untuk usia anak. Jadi dalam kondisi pengujian ini, posisi seorang penilai itu harus berada 90 derajat dari anak atau dalam posisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian ruangannya diberikan penerangan yang cukup dan terdapat furnitur yang sesuai dengan usia anak, misalnya terdapat alat-alat permainan atau warna yang terang. Kemudian untuk penafsiran skor, meskipun pada ACFS terdapat nilai kuantitatif, namun seorang penilai harus berhati-hati dengan informasi kuantitatif ini karena sangat rentan dengan kesalahan penafsiran, sehingga seorang asesor perlu memahami lebih jauh tentang makna dari skor-skor tersebut. Adapun rasio penilaian dan perilaku yang ditunjukkan pada ACFS,
Yaitu tugas seperti yang direpresentasikan dalam ACFS mengharuskan anak untuk atribut abstrak dari objek umum dan menggunakan atribut abstrak ini untuk dasar pemikiran komparatif atau sekuensial. Dengan kata lain, dalam proses penilaian terdapat beberapa perbandingan dan juga perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Beberapa tugas yang diberikan seperti klasifikasi dan penyelesaian pola sekuensial, mengulang kembali cerita, dan perencanaan verbal. Kemudian peringkat pengamatan perilaku. Jadi respon yang diberikan oleh siswa pada saat tugas ACFS tersebut terdapat perilaku yang kemudian diklasifikasikan dalam bentuk tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah pengaturan diri, di mana pengaturan diri adalah fungsi metakognitif yang meliputi semua proses. Atau dengan kata lain, dalam tugas ACFS, setiap anak harus memiliki regulasi diri yang baik. Kemudian salah satu karakteristik utama dari pelajar yang sukses adalah kemampuannya untuk mengatur diri sendiri, menghambat respon impulsif, dan terlibat dalam pemikiran reflektif. Dalam hal ini, tingkatan perilaku seperti regulasi diri, kemudian ketekunan, fleksibilitas, dan motivasi. Dalam hal fleksibilitas, seorang anak yang memiliki pemikiran yang fleksibel dapat dikatakan memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan yang memiliki pemikiran yang kurang fleksibel. Kemudian, seorang anak yang memiliki motivasi internal akan sukses dalam pembelajaran dibandingkan siswa yang hanya memiliki motivasi eksternal atau kekuatan motivasi berasal dari luar dirinya. Selanjutnya, interpretasi subskala. ACFS memanfaatkan proses kognitif dasar dan strategi pembelajaran yang terkait dengan kegiatan belajar anak usia dini yang khas. Terdapat 6 urutan, di mana 4 bagian ini merupakan bagian inti, sementara 2 merupakan bagian tambahan. Yang pertama adalah klasifikasi, di mana anak-anak ditugaskan mengelompokkan objek berdasarkan fitur abstrak dari warna, fungsi, ukuran, dan bentuk. Kemudian memori auditori jangka pendek, di mana anak-anak akan mengingat dan menceritakan kembali sebuah cerita pendek segera setelah mendengarnya dengan alur yang benar. Kemudian memori visual jangka pendek, di mana anak-anak akan memberitahu nama-nama rangkaian gambar dari objek yang ditempatkan di depan mereka. Selanjutnya, anak-anak akan menyelesaikan pola berurutan. Kemudian 2 tugas tambahan berikutnya yaitu pengambilan perspektif dan perencanaan verbal. Tujuan akhir pada ACFS ini memperlihatkan bahwa intervensi yang berhasil dengan anak dapat diubah menjadi strategi pengajaran yang direkomendasikan. Sedangkan intervensi yang belum berhasil harus didiskusikan dan diusulkan untuk uji coba alternatif dalam pengaturan instruksional. Jadi dalam hal ini tugas yang atau intervensi ACFS yang berhasil dapat dijadikan sebagai acuan pola instruksional yang mendukung proses pembelajaran anak. Sementara yang belum berhasil dapat menjadi bahan diskusi atau dapat menjadi perenungan atau menjadi antisipasi proses pembelajaran dari anak yang dapat dijadikan sebagai uji coba alternatif dalam pengaturan instruksional. Informasi teknis selama pelaksanaan penilaian ACFS. Seorang penilai perlu menguji validitas dan reliabilitas dari hasil pengujian yang dilakukannya. Kemudian pada saat ACFS diberikan itu harus terdapat pretest, kemudian terdapat intervensi dan posttest. Pada saat pretest tidak diharapkan anak berhasil pada setiap tugas, sementara pada posttest diharapkan terdapat peningkatan yang ditunjukkan oleh siswa melalui keberhasilan pada tugas-tugas yang diberikan. Pada buku Dynamic Assessment in Practice terdapat beberapa studi yang melibatkan partisipan dengan keterlambatan perkembangan yang didiagnosis, di mana terdapat 30 anak
yang dinilai dengan ACFS yang bersekolah di Taman Kanak-kanak di kota New York yang menjadi partisipan, dan hasilnya diuraikan secara lengkap pada buku Dynamic Assessment in Practice yang dapat disimak lebih lanjut pada buku tersebut. Demikian penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.